Sang Yu adalah seorang penulis skrip yang punya masalah dengan tidurnya. Setiap kali tertidur, Sang Yu akan mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya itu dia diburu, disiksa dan dibunuh oleh sesosok pria misterius. Kejadian itu terjadi terus-menerus. Tiap kali Sang Yu memejamkan mata, mengalami sakit yang luar biasa membuat Sang Yu tidak berani memejamkan matanya. Hal itu membuatnya mengalami insomnia parah. Pekerjaannya menjadi berantakan. Uang tabungannya terkuras habis karena biaya konsultasi dengan dokter, psikiater hingga orang pintar. Namun hasilnya tetap nihil. Mimpi buruk Sang Yu justru semakin parah. Sang Yu bahkan tidak mampu membayar uang sewa apartemennya yang sudah berbulan-bulan tertunggak. Setiap kali si pemilik menagih, Sang Yu kabur melalui jendela. Di depan gedung apartemennya ada seorang bapak tua penjual martabak. Karena kelaparan, Sang Yu berniat membeli martabak itu. Namun uangnya hanya cukup membeli martabak tanpa telur. Di depan gedung itu juga terdapat sebuah kafe bernama Cafe Flower. Pemiliknya adalah seorang gadis bernama Hua. Sang Yu sudah lama naksir dengan Hua, tapi dia tidak berani mengungkapkan perasaannya itu. Melihat penampilan Sang Yu yang lusuh, si Pak Tua menjadi kasihan. Lalu dia menambahkan telur dalam martabak yang dipesan oleh Sang Yu secara gratis. Saat bersiap-siap ingin menyantapnya, tiba-tiba Sang Yu dihampiri oleh seorang pria bernama Sanji. Kemudian Sang Yu lari, tapi Sanji berhasil menangkapnya. Lalu dia membawanya makan di sebuah restoran. Sanji adalah rekan kerja Sang Yu. Dia menagih skrip yang belum juga siap ditulis oleh Sang Yu. Padahal dia sudah menerima bayarannya. Uangnya tersebut Sang Yu habiskan untuk biaya pengobatannya. Sang Yu menceritakan masalah mimpi buruk yang dia alami. Tapi Sanji justru menganggap kalau Sang Yu gila dan banyak alasan. Sanji memberi waktu 10 hari agar Sang Yu menyelesaikan naskahnya. Lalu Sang Yu pulang, bagaikan jatuh tertimpa tangga. Sang Yu juga diusir dari apartemennya. Semua barang-barangnya dikeluarkan. Di sebuah kafe, Sang Yu mencoba menyelesaikan naskah yang dia tulis. Tapi Sang Yu tidak bisa fokus menulis karena sedang kelaparan. Sang Yu berniat mengambil makanan sisa yang ada di meja lain. Tapi tiba-tiba seorang pria lebih dulu memakan sisa makanan itu. Setelah itu pria itu berubah menjadi bayangan dan mencekik Sang Yu dengan sebuah rantai besar. Dalam kesakitan, Sang Yu meronta-ronta melepaskan diri. Lalu tiba-tiba Sang Yu terbangun. Ternyata dia hanya bermimpi. Dan pria itu adalah sosok misterius yang selalu menyiksanya. Sang Yu menyadari semua barang-barangnya telah hilang dicuri, termasuk laptopnya. Yang tertinggal hanya HP yang kebetulan tersimpan di koceknya. Lalu dia mengirim pesan kepada Sanji. Dia meminta maaf karena tidak bisa menyelesaikan naskahnya. Sang Yu semakin putus asa. Dia bahkan tidak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Lalu dia naik ke atas gedung, berniat untuk mengakhiri hidupnya. Ketika Sang Yu mencoba untuk melompat, si Pak Tua penjual martabak menawarkan martabak telur gratis kepadanya. Mendengar itu, Sang Yu membatalkan niatnya dan memakan martabak itu dengan sangat lahap. Lalu si Pak Tua bertanya, masalah besar apa yang dihadapi oleh Sang Yu sampai memutuskan untuk lompat dari gedung. Dengan menangis, Sang Yu menceritakan masalah mimpi buruk yang dihadapinya. Kemudian Pak Tua itu memberinya nasihat. Dia bilang, ketika kamu mengalami mimpi buruk dan ingin kembali ke alam nyata, ucapkanlah kata-kata, aku hanya bermimpi. Pada malam hari, Sang Yu menjual HP-nya untuk membeli makanan. Di minimarket itu, Sang Yu mencoba mencuri barang-barang, tapi batal karena dia menyadari ada CCTV yang memantaunya. Tak lama Sang Yu dihampiri oleh Hua, pemilik kafe yang dia taksir. Hua merasa kasihan melihat keadaan Sang Yu yang miris. Lalu dia menawarkan bantuan. Tapi tiba-tiba Hua berubah menjadi sosok pria misterius. Itu berarti Sang Yu sedang berada di alam bawah sadar. Di dalam keadaan terdesak, Sang Yu teringat akan kata-kata Pak Tua penjual martabak. Kemudian dia mengucapkan kata-kata itu. Sosok itu kemudian menghilang. Tapi anehnya, Sang Yu tanpa sengaja membawa pedang milik pria itu ke dalam dunia nyata. Si pemilik minimarket yang menyaksikan kejadian itu terlihat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Begitu juga dengan Sang Yu yang terlihat keheranan. Kenapa bisa pedang yang ada di dalam mimpinya terbawa ke dunia nyata? Lalu dia menjual pedang itu ke sebuah pasar gelap khusus barang-barang antik. Melihat pedang yang dibawa oleh Sang Yu, mereka berebut ingin membelinya dengan harga yang lumayan tinggi. Dari sini Sang Yu sadar kalau pedang yang dia bawa adalah benda bernilai jual tinggi. Kemudian dia menjualnya ke tempat pegadaian barang antik yang resmi. Di sana pedang itu laku terjual seharga 20.000 yuan.
Sang Yu kemudian menggunakan uang itu dengan makan di restoran mahal, membeli pakaian mewah, laptop, dan menyewa kamar hotel bintang 5. Penampilannya yang lusuh berubah menjadi lebih rapi. Kalau sebelumnya Sang Yu takut untuk tidur, sekarang dia justru dengan sengaja menelan pil tidur untuk membantunya bisa tertidur dan bermimpi. Di alam mimpinya Sang Yu terbangun di ruangan hotel itu. Seperti biasa, sosok pria misterius itu kembali memburu dan menyiksanya. Setelah bergelut dan merasakan sakit yang luar biasa akibat tertikam, Sang Yu berhasil merampas kapak itu dan membawanya kembali ke alam nyata. Lalu dia menjualnya lagi. Si pembeli sudah mulai penasaran dari mana Sang Yu mendapatkan barang-barang berharga tersebut. Lalu Sang Yu menggunakan uangnya untuk berpoya-poya, mabuk-mabukan di bar elit, ditemani dengan gadis-gadis cantik. Dalam keadaan mabuk, Sang Yu kembali tertidur. Kali ini dia memegang sebuah majalah tentang museum. Di alam mimpinya itu, Sang Yu berada di sebuah museum barang antik mewah. Tak lama dia diburu lagi oleh sosok pria misterius itu. Akibatnya Sang Yu terluka parah sampai dia tidak mampu membawa benda ikut bersamanya. Kemudian dia memutuskan untuk bangun, meminum pil tidur dan kembali lagi ke alam bawah sadarnya. Dengan tenaganya yang sudah kembali pulih, Sang Yu berhasil membawa dua benda. Si pembeli barang-barang itu berusaha mengorek informasi dari mana Sang Yu mendapatkan benda-benda bernilai jual tinggi itu. Tapi Sang Yu tidak sebodoh itu untuk buka mulut. Di tempat lain, Sanji berhasil menemukan Sang Yu. Melihat Sanji, Sang Yu mencoba untuk kabur. Kemudian dia melihat tampangnya di depan kaca. Dia sadar kalau kini dia bukanlah penulis miskin lagi. Lalu dia membawa Sanji ke sebuah restoran mahal. Lalu dia memberi Sanji uang sebesar 20.000 yuan, 4 kali lipat lebih besar dari hutangnya. Sanji terlihat heran, bagaimana Sang Yu bisa sukses dalam waktu cepat. Keesokan harinya, Sang Yu pergi menemui Hua di kafenya. Lalu dia memesan segelas kopi. Tak lama dia memberanikan diri mengajak Hua bicara. Sang Yu bertanya kenapa Hua ingin menjual kafenya. Hua bilang kalau kafenya rugi karena sepi pelanggan. Lalu Sang Yu bertanya berapa harga kafe tersebut. Sang Yu sepertinya berniat untuk membelinya. Malam harinya Sang Yu curhat tentang Hua kepada Sanji sambil minum-minum. Setelah itu Sanji mengantar Sang Yu yang tengah mabuk berat ke kamar hotelnya. Sanji yang penasaran mencoba mencari tahu dari mana kekayaan Sang Yu berasal. Tapi yang dia temukan hanyalah sebuah buku promo tentang emas. Lalu tiba-tiba Sang Yu meronta-ronta dalam tidurnya. Tak lama dia terbangun dengan membawa sejumlah emas di kedua tangannya. Dari sini Sanji akhirnya tahu kalau Sang Yu memiliki kemampuan super. Dan dari kemampuan itulah dia menjadi kaya raya. Keesokan harinya Sang Yu membeli kafe Hua. Dia menyuruh Hua untuk tetap menjalankan bisnis kafenya dengan keuntungan dibagi dua. Lalu Hua bertanya kepada Sang Yu, apakah dia punya waktu. Malam harinya Sang Yu mengajak Hua dinner di sebuah restoran mahal. Di sana Hua menjelaskan kalau dia tahu tujuan Sang Yu membeli kafenya. Pada tengah malam Sang Yu kembali untuk tidur. Tapi kali ini ada Sanji yang bertugas menjaganya. Selama dia berpetualang di alam bawah sadarnya. Di alam mimpi Sang Yu berada di sebuah tempat penyimpanan uang. Kali ini Sang Yu mengalahkan sosok itu dengan mudah. Sang Yu juga punya kekuatan baru yang mampu menggerakkan benda-benda. Lalu Sang Yu kembali ke alam nyata dengan 2 tas besar penuh uang. Keesokan paginya terlihat Hua kewalahan melayani pengunjung yang memadati kafenya. Pantas saja Sang Yu sengaja memberi uang kepada setiap pengunjung yang mau singgah. Hal itu bertujuan agar Hua bisa kembali bersemangat menjalankan bisnis kafenya. Sang Yu juga melihat Pak Tua penjual roti yang menolongnya waktu itu. Tak lama tiba-tiba di gerobak Pak Tua itu jatuh sejumlah uang pemberian dari Sang Yu. Malam harinya Sang Yu mengantar Hua pulang. Hua bertanya kenapa Sang Yu tidak bekerja. Sang Yu bilang kalau dia bekerja pada malam hari. Di depan Hua, Sang Yu mengaku kalau dia adalah penulis naskah. Scene film lalu berpindah di alam mimpi di mana Sang Yu berusaha mencuri sebuah mobil mewah dan dia berhasil. Sang Yu menggunakan mobil itu untuk mengantar Hua pulang, lalu menyuruh Hua yang menyetirnya. Lalu ada kilas balik saat Sang Yu remaja. Ternyata dia sudah lama jatuh cinta dengan Hua, yang kala itu adalah seorang penyanyi kafe. Sang Yu juga sempat mengenalkan dirinya dengan Hua, tapi entah kenapa Hua tidak mengingatnya lagi. Keduanya sudah semakin dekat dan berpacaran. Sang Yu kembali bersemangat dalam menulis naskah.
pekerjaan yang disukai oleh Hua. Sang Yu sangat berambisi untuk menjadi penulis terkenal, sampai dia rela menyogok para produser film dengan uang ratusan juta agar mereka mau memakai jasanya. Singkat cerita, dia berhasil menjadi penulis skrip terkenal. Hua terlihat bangga dengannya. Sang Yu kembali menjelajahi alam bawah sadarnya. Kali ini dia berada di tempat di mana terdapat banyak sekali harta karun. Di tengah tumpukan bukit harta karun itu terdapat sosok pria menyeramkan yang tengah dirantai. Tidak diketahui dia siapa. Kemungkinan dia adalah Raja Zalim zaman dulu, alias Firaun yang terkutuk. Kita sebut saja dia monster. Lalu Sang Yu mengambil sabuk yang ada pada monster itu. Secara perlahan tubuh monster itu menghilang, berubah menjadi abu. Sang Yu sampai terkagum-kagum melihat sabuk itu. Sang Yu sudah mulai merasa jenuh. Sudah tidak ada lagi tantangan dalam hidupnya, karena semua bisa dia dapatkan dengan mudah. Lalu Sanji memberi usul agar Sang Yu membangun sebuah menara khusus untuk dirinya dan membantu kaum miskin di seluruh dunia. Sang Yu melatih diri untuk jujur kepada Hua kalau dia sudah jatuh cinta dengannya sejak remaja. Sang Yu ingin tahu kenapa Hua bisa lupa dengan dirinya, karena dia mulai ragu apakah Hua menerimanya karena dia sekarang adalah pemuda yang kaya. Lalu tiba-tiba sebuah pedang menancap dadanya, tapi tidak terlihat pria misterius yang selama ini menyiksanya di alam bawah sadar. Sang Yu mulai khawatir bagaimana sosok itu bisa menyerangnya di alam nyata. Dia mulai ragu apakah sebenarnya hidupnya selama ini adalah sebuah mimpi. Lalu Sanji datang dan melihat Sang Yu sedang galau. Sang Yu bilang kepada Sanji apakah dia akan menerima balasan atas semua yang sudah diambil. Sanji terlihat kebingungan dengan semua ucapan Sang Yu. Saat ingin tidur, Sanji datang seperti biasa untuk mengawal Sang Yu yang ingin masuk ke alam mimpinya. Tapi Sang Yu bilang kalau dia hanya ingin tidur sendirian malam ini. Sang Yu mencoba beristirahat secara normal, tapi tetap saja dia mengalami mimpi buruk seperti biasanya. Sang Yu berada di atas sebuah gedung pencakar langit. Di sana dia bertemu dengan pria misterius yang menyerangnya. Sang Yu kaget mengetahui kalau sosok pria itu adalah dirinya sendiri, yang perlahan-lahan menghilang menjadi abu. Lalu Sang Yu terbangun dengan bekas luka akibat serangan yang dia alami selama ini di alam bawah sadarnya. Anehnya bekas luka itu juga ikut terbawa ke alam nyata, sama halnya seperti benda-benda yang dia curi selama ini. Keesokan harinya saat ingin menemui Hua di kafe, Sang Yu kembali mengalami serangan misterius yang sama. Lalu tiba-tiba Sang Yu diculik dan dibawa menggunakan sebuah pen. Ternyata yang menculiknya adalah anggota gangster. Ketua gangster itu bernama Qiang. Salah satunya adalah pria yang terlihat di Pegadaian. Sang Yu menawarkan 10 juta dolar agar Qiang melepaskannya dan jangan pernah mengganggunya lagi. Qiang setuju dengan tawaran itu. Tak lama berselang, Sanji mengantarkan uang itu kepada anak buah Qiang. Setelah uang itu ada di tangan mereka, tiba-tiba Sanji juga ditahan bersama dengan Sang Yu. Lalu Qiang mengecek HP milik Sang Yu. Diketahui kalau uang di rekeningnya berjumlah lebih dari 300 juta dolar. Qiang merasa tebusan 10 juta dolar terlalu sedikit. Dia menginginkan lebih dari itu. Sang Yu bilang kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Baginya uang tidak penting. Kemudian Sang Yu membawa Qiang ke rumahnya. Setelah itu Sang Yu membawa anggota gangster itu ke dalam ruangan rahasianya, yang terdapat banyak sekali harta karun yang dia kumpulkan selama ini. Tak lama Hua datang menemuinya. Melalui monitor suara, Sang Yu memaksa Hua agar segera pergi dari tempat itu. Tapi Hua tetap masuk. Akibatnya dia juga ikut disandra oleh Qiang. Melihat Hua dalam bahaya, Sang Yu bilang kalau dia masih bisa mendapatkan lebih banyak harta lagi asal Qiang melepaskannya. Qiang yang dari awal sudah penasaran berniat mencari tahu seperti apa pekerjaan Sang Yu sebenarnya. Situasi berubah menjadi kacau. Lalu Sanji terbangun kemudian menyerang mereka. Sementara Sang Yu tertikam saat berusaha melepaskan diri. Lalu Qiang mengeluarkan pistolnya. Beruntung Sang Yu, Hua dan Sanji sudah berhasil keluar dari ruangan itu. Keadaan Sang Yu sudah semakin sekarat. Dia bahkan tidak mampu berjalan lagi. Tak lama berselang, anak buah Qiang datang memburu mereka. Sanji berusaha menghalangi mereka agar Hua bisa menyelamatkan Sang Yu melarikan diri naik ke atas. Akibatnya Sanji tewas di tangan anak buah Qiang. Lalu Sang Yu mencoba melawan salah satu anak buah Qiang yang bertubuh besar. Namun gagal, Sang Yu justru semakin sekarat. Lalu tiba-tiba Sang Yu kembali ke alam bawah sadarnya, berada di sebuah istana batu yang telah usang dan menjadi puing-puing. Lalu ada kilas balik, menunjukkan proses dari Sang Yu miskin hingga menjadi kaya raya seperti sekarang. Lalu Sang Yu mulai menyadari kalau semua yang dia alami adalah balasan dari keserakahannya selama ini, menggunakan kekuatannya untuk memperkaya diri. Sang Yu berusaha kembali ke alam nyata dengan mengucapkan kata "aku hanya bermimpi", tapi tidak berhasil.
Dia terjebak di alam bawah sadarnya sendiri. Tak lama berselang, Sang Yu berubah menjadi sosok monster yang sabuknya dia curi. Lalu dia memecahkan dinding batu yang menghalanginya untuk masuk ke alam nyata. Tak lama monster itu berhasil masuk ke dunia nyata, lalu menyerang dan membunuh Qiang dan anak buahnya. Pada saat yang bersamaan, Sang Yu juga sudah kembali. Kemudian monster itu mendekati Sang Yu, berniat untuk membunuhnya. Lalu Sang Yu mengucapkan kata "aku bermimpi". Dan tiba-tiba Sang Yu kembali ke masa lalu. Secara bersamaan, benda-benda yang dia jual selama ini juga ikut lenyap. Karena Sang Yu kembali pada saat dia berada di depan minimarket, ketika Hua berniat untuk menolongnya. Dari sini Hua membantu Sang Yu menata hidupnya kembali, menjalani kehidupan yang normal seperti biasanya. Sang Yu berhasil sembuh dari masalah tidurnya. Pekerjaannya sebagai penulis naskah juga semakin membaik. Suatu hari Sang Yu membeli martabak si Patua. Lalu Patua itu mengembalikan uang yang sebelumnya diberikan oleh Sang Yu. Ternyata Patua tersebut juga pernah mengalami apa yang dialami oleh Sang Yu, menukar jiwanya demi kekayaan. Menyadari itu, Sang Yu terlihat kebingungan. Lalu film pun berakhir.